Oh iya, silakan masuk. Permisi, Pak. Ya, halo Lengki. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Mari, Pak. Ya. Ya, apakah sudah nyaman? Sebentar ya, Pak. Oke. Wih, dari mana, Mas Lengki? Tadi habis kelas fisika, Pak. Oh, habis kelas fisika. Sama Pak Haryanto. Anton. Oh, Pak Haryanto ya Iya. sekarang ya? Oh, iya, iya, iya. Tadi belajar apa? Tadi hukum Newton, Pak. Newton. Seru pelajarannya. Seru banget, Pak. Oke. Habis ini masih ada pelajaran atau enggak ya? Kosong sih, Pak. Oh, kosong. Kelasnya Beneran? khususan kosong. Iya, 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 Kebetulan. Makanya saya daftar konseling tadi pagi. sama Bapak ya. Oke. Lengki setelah ini masih ada kelas terus nanti nggak apa-apa ya kita usahakan konseling ini secukupnya ya waktunya. Oke, Pak. Tadi saya mau bilang, Pak, kelasnya khususan kan kosong. Jadi kita mungkin bisa lebih leluasa. Bisa. lagi. Oke. Nggak apa-apa ya. Oke. Gimana Lengki? Sehat, Pak. Sehat. Oke. Bapak sendiri gimana, Pak? Oke, Bapak sendiri sehat. Oke. Gimana, ada hal apa yang ingin kamu ceritakan, Lengki? Jadi saya bingung sama kecewa sih, Pak. Oh, bingung. Bingung dan kecewa. Iya. Kenapa? Jadi saya tuh bingung sama pola pikir kedua orang saya dan kecewa atas tindakan yang mereka berikan kepada saya, Pak. Bingung karena pola pikir orang tua kamu ya dan tindakannya. Iya. Kalau Bapak boleh tahu pola pikir seperti apa yang timbul dari orang tuamu sehingga membuatmu bingung begitu? Saya tuh berpikir bahwa mereka tuh lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan mengurus saya, Pak. Mereka sibuk sama pekerjaannya. Betul sekali, Pak. Oke, kalau boleh tahu pekerjaan ayah dan ibumu apa? Jadi ayah saya itu bekerja di sebuah pabrik dan ibu saya adalah seorang guru yang mengajar di daerah Jakarta, Pak. Mereka pulang biasanya malam ya? Kalau ibu tuh ya kadang sore, kadang malam. Kalau ayah tuh kalau sedang lembur maaf, Pak. Lembur itu sampai subuh juga bisa, Pak. Oh, jadi ayah ya yang lumayan sibuk ya daripada ibu. Oke, sehingga membuatmu merasa bingung dengan mereka tuh kok tidak merasa diperhatikan begitu ya? Betul sekali, Pak. Oke. Lalu perasaan yang kamu rasakan ketika mereka sibuk itu apa, Mas Lengki? Sedih, marah, sekali lagi kecewa, Pak, sama kedua orang saya. Kamu kecewa banget. Berarti kamu udah 2 kali ya bilang kecewa tadi ya sama Iya. yang ini. Berarti benar-benar kecewa ya. Oke. Betul, Pak. Apakah hal tersebut mempengaruhimu dalam kehidupan atau bagaimana, Mas Lengki? Apakah dengan adanya pikiran tersebut membebani perilakumu atau mempengaruhi perilakumu sehari-hari? Jadi akibat peristiwa tersebut saya tuh menjadi seorang anak yang mungkin bisa dibilang menutup diri terhadap orang tua. Jadi saya lebih nyaman berada di luar daripada berada di dalam rumah, Pak. Apalagi kan kedua orang tua saya tuh juga jarang bertemu oleh saya, Pak, ya. Sekali bertemu mungkin mereka tuh sedang capek. Jadi ya saya nggak mengganggu. Jadi saya mungkin lebih kurang dekat dengan kedua orang tua saya. Kurang dekat ya. Iya. Berarti kalau kamu selama di rumah, kamu ada teman di rumah? Jadi saya tuh tinggal bersama ART saya, Pak. Oh, ada ART. Iya. Lalu siapa nama ART-nya? Bu Teti. Bu Teti. Bu Teti udah lama kerja di rumahmu? Jadi Bu Teti itu bekerja dengan keluarga saya tuh mungkin sedari saya kecil, Pak. Karena balik lagi, Pak, kedua orang tua saya sibuk
dan harus memiliki backupan untuk menjaga saya. Dan mungkin juga nenek saya mungkin sudah tua ya Pak, jadi tidak bisa membantu mengasuh saya waktu kecil. Jadi kedua orang tua saya memutuskan untuk meng-hire Bu Teti untuk mengasuh saya sewaktu kecil sampai besar sekarang Pak. Lalu apakah dengan adanya Bu Teti kamu masih kurang nyaman atau masih kurang dianggap ketika di rumah? Awalnya saya sangat senang Pak, karena saya memiliki orang tua kedua seperti di rumah. Namun beranjak dewasa ini, saya merasa pola asuh yang diberikan oleh Bu Teti itu menyimpang Pak. Menyimpang. Menyimpangnya gimana? Menurut saya penyimpangan pola asuh yang Bu Teti berikan itu, dia tuh kadang-kadang sering bentak saya, marah-marah, lebih ke arah keras gitu Pak. Ngebentak dan keras ya pola asuhnya. Berarti kamu sering atau hanya beberapa kali saja dibentak oleh Bu Teti? Semakin dewasa ini saya lebih sering dibentak Pak. Itu dibentak tahu sebabnya? Kadang-kadang memang saya yang salah Pak. Tapi kadang-kadang saya nggak tahu, dia tuh kadang-kadang membentak ke saya Pak. Lalu kamu merasa gak tahu ya sebabnya dia ini marah-marah kenapa begitu, dan juga pola asuh yang diberikan itu nggak tepat sehingga kamu juga merasa gimana begitu ya? Betul sekali Pak. Oke. Selain marah-marah, apa ada hal lain lagi nggak yang dilakukan sama Bu Teti terhadapmu? Lebih ke arah ini aja sih Pak. Sekarang tuh Bu Teti tuh ya lebih keras daripada biasanya saja sih. Kayak kadang-kadang dia tuh marah-marah nggak jelas. Marah-marah nggak jelas ya gitu ya. Oke. Dengan keberadaan Bu Teti berarti kamu merasa terancam atau tidak, Lengki? Sebenarnya kalau merasa terancam enggak Pak. Tapi lebih ke arah sekarang tuh makin nggak nyaman berada di dalam rumah Pak. Makanya kamu tadi sempat bilang untuk sering keluar gitu ya? Betul sekali Pak. Oke. Kamu di luar sering mainnya sama siapa aja? Mungkin teman-teman kelas. Teman-teman kelas, oke. Lalu selain teman-teman kelas? Mungkin teman-teman ekskul Pak. Teman-teman ekskul, oke. Dengan tidak nyamannya kamu di rumah, lalu kamu memilih untuk keluar, apakah perasaan itu masih tetap sama atau malah makin tidak enak suasana hatimu ketika kamu keluar? Kalau di luar tuh saya kan kebetulan kayak kedua orang tua saya sendiri tuh kayak saya tadi bilang Pak, kayak mungkin udah nggak anggap, kayak bukan nggak anggap ya Pak ya, kayak mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Nah setelah pas di rumah tuh saya cuma berdua sama Mbak Teti itu. Nah ya itu, saya tuh mulai nggak nyaman Pak. Jadi saya memutuskan untuk keluar rumah bersama teman-teman saya. Jadi saya lupa Pak dengan masalah yang ada di rumah dan dihibur oleh teman-teman saya. Oke. Berarti salah satu obat ya untuk menyembuhkan perasaanmu. Apakah perasaan itu hanya sembuh sesaat atau permanen? Kalau dari kamu, apakah bertemu dengan teman itu hanya sembuhnya sesaat atau permanen, Lengki? Kalau menurut saya kan kita kan berteman kan nggak serumah ya Pak. Jadi menurut saya juga kalau gitu ya cuma ini Pak, sesaat. Toh kita juga kan masih sekolah ya Pak, jadi ada jam malam. Jadi kita ya maksimal mentok-mentok ya jam 9 pulang. Berarti karena pertemuan sesaat juga perasaan itu sembuh juga sesaat mungkin ya. Ya Pak. Kalau aku bisa rumuskan pikiranmu, kamu juga tadi sempat berpikir bahwa dirimu, orang tuamu itu tidak
memiliki waktu sehingga mereka memberikan asisten rumah tangga yang bernama Bu Teti itu untuk mengurusmu. Akan tetapi Bu Teti juga sama saja karena tidak mengurusmu dengan baik, dengan pola asuh yang salah, begitu ya. Iya, Pak. Kemudian perasaanmu tadi kamu juga kecewa tadi ya sudah beberapa kali. Oke, mungkin kita mulai masuk ya Mas Lengki untuk mendalami masalah. Oke, sebelum kita mendalami masalah, adakah tujuan dari Mas Lengki mengikuti konseling ini atau harapan Mas Lengki untuk mengikuti konseling ini? Saya sih berharap ini sih, Pak. Kayak kedua orang tua saya tuh lebih memperhatikan saya, dan saya tuh juga berharap bukan Mbak Teti ini pergi dari rumah, padahal juga kan Mbak Teti juga berjasa juga Pak dalam mengurus saya di rumah. Jadi saya mungkin lebih berharap Mbak Teti ini mungkin lebih bisa mengelola emosinya saat lagi mengasuh saya gitu Pak. Oke. Kamu berharap seperti itu ya. Dan semoga dengan adanya dinamika ini masalahmu juga dapat selesai ataupun dapat sedikit ringan ya. Oke. Tadi Lengki sempat menyebutkan bahwa orang tua sibuk. Mas Lengki sendiri berpikiran bahwa orang tua sibuk itu kira-kira mereka punya waktu nggak sama kamu di rumah? Apakah mereka pulang dan langsung istirahat atau mereka sekalipun tidak pernah punya komunikasi sama kamu? Sebenarnya kalau nggak ada komunikasi tuh nggak apa. Setiap mereka pergi bekerja dan sepulang dari bekerja tuh mereka tuh berbincang dengan saya, walaupun minim sekali Pak. Dan saya pun juga nggak berharap lebih setelah mereka pulang karena saya juga tahu kalau mereka tuh juga capek Pak. Ya, kamu mengetahui kalau mereka capek begitu ya. Karena juga kamu sempat bilang tadi ayahmu bisa jadi lembur dan ibumu juga bisa sore, bisa malam pulangnya ya. Betul Pak. Lalu ketika orang tua sibuk, dinamikamu dengan Mbak Teti selain dia memarahimu, adakah hal-hal yang membuatmu senang atau membuat perasaanmu, pikiranmu itu lebih baik atau tidak ada? Mbak Teti itu walaupun galak dan sering marah-marah tuh, tetapi ini Pak, dia tuh juga setiap pagi tuh menyiapkan sarapan saya. Misal kalau kan sebenarnya Mbak Teti ini kan cuma sampai sore ya Pak. Habis itu saya malam tuh mau kedua orang tua saya. Tapi kadang-kadang Mbak Teti juga kasihan sama saya karena melihat saya tuh sering ditinggal oleh kedua orang tua saya. Jadi dia tuh sore itu sekalian menyiapkan makan malam untuk keluarga saya Pak. Ada hal positif ya yang diterima. Oke, apakah Lengki dengan menyebutkan itu mendapat insight baru yang selama ini Lengki pikir, wah Mbak Teti itu orangnya kejam, tidak membuat atau tidak menjalankan treatment atau perawatan atau merawat Lengki secara baik begitu. Tapi ketika Lengki menemukan insight ini, apakah Lengki menerima atau bisa apa ya istilahnya itu, bisa menerima sepenuhnya ketika Mbak Teti itu ternyata ada sisi baiknya atau tidak? Ya kalau saya tuh sebenarnya tuh menerima Pak. Mungkin akhir-akhir ini saya tuh agak nggak sreg dengan perilaku yang Mbak Teti berikan kepada saya. Gak sreknya sama perilakunya aja. Iya. Oke. Tapi sebenarnya tuh Mbak Teti juga baik Pak. Oke. Lengki udah tahu Mbak Teti baik dan juga orang tua Lengki bekerja dan sampai larut malam. Oke. Dalam hal ini jika bisa Bapak
simpulkan, Lengki mengalami pemikiran yang dimana Lengki itu merasa tidak disayang begitu ya sama orang tua ya, dan malah orang tua memberikan asisten rumah tangga yang begitu, sehingga kadang-kadang tidak membuat nyaman Lengki begitu ya. Oke, dengan permasalahan tersebut maka Bapak bisa membawa Lengki lebih dalam untuk mencegah ataupun melawan pikiran yang sekarang Lengki pikirkan begitu ya. Oke, kalau Bapak boleh tahu, dari pikiran Lengki yang memikirkan orang tua Lengki tidak sayang Lengki itu dari 1 sampai 10, Lengki berpikiran orang tua tidak sayang Lengki itu berapa persen? 7, Pak. 7. Wow, tinggi sekali ya. 7. Oke. Lalu perasaan Lengki ketika orang tua itu tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Lengki, juga ketika orang tua itu jarang untuk mempunyai waktu bersama Lengki. Lalu perasaan Lengki itu, rasa kecewa Lengki itu dari 1 sampai 10 berapa angkanya? 6, Pak. 6. Oke. Lalu perilaku yang Lengki timbulkan ketika orang tua tidak ada waktu, lalu Mbak Teti juga perilakunya begitu, dengan adanya perilaku bermain keluar, apakah itu cukup cocok atau cukup enak bagi Lengki, atau bagaimana? Itu dari nilai 1 sampai 10 berapa kira-kira? 8, Pak. 8. Karena cukup Membantu enjoy, saya dalam ini sih, Pak, kayak melupakan sejenak masalah yang ada di rumah. Oke, melupakan masalah sejenak di rumah begitu ya. Oke, kita berangkat dari pikiran dulu ya, Mas Lengki ya. Saya di sini akan menggunakan metode Socratic Style, yang dimana nanti Mas Lengki bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak ya. Baik, Pak. Mas Lengki dengan perginya kedua orang tua Mas Lengki tahu apa yang dilakukan orang tua di tempat kerja? Ya, tahu, Pak. Untuk cari uang buat biayai hidup kami. Lengki sudah tahu ya untuk tugas dan pekerjaan yang dilakukan orang tua. Lalu kita beralih ke perasaan Mas Lengki, yang dimana tadi Mas Lengki merasa kecewa begitu. Mas Lengki, apakah orang tua itu tidak pernah memberi uang bulanan atau uang saku kepada Mas Lengki? Memberi, Pak. Memberi. Oke. Mas Lengki merasa orang tuanya memberi ya Mas ya, untuk uang bulanan, uang saku begitu. Oke. Dari perilaku, apakah sepenuhnya teman-teman Mas Lengki itu membantu perasaan dan pikiran Mas Lengki yang amburadul begitu ya? Lalu dengan bermain di luar itu, apakah cukup efektif untuk menyembuhkan perasaan Mas Lengki secara permanen atau tidak? Ya, kalau bisa dibilang ya, teman-teman saya tuh jadi unit pendukung saya ketika saya merasa di bawah, Pak. Oke, menjadi unit pendukung ya. Oke. Begini Mas Lengki, ketika orang tua Mas Lengki seperti yang dibilang Mas Lengki tadi, mencari nafkah, bekerja untuk membiayai kehidupan keluarga Mas Lengki. Nah, di situ Mas Lengki sadar bahwa mereka tuh tetap sayang sama Mas Lengki, tapi bukan berdasarkan dengan waktu, dengan dinamika di rumah, tapi Mas Lengki merasa hal itu belum dipenuhi ya, kasih sayang itu belum didapat ya. Betul, Pak. Kayak saya merasa tuh
iri Pak dengan teman-teman saya ketika saya bermain ke rumahnya mereka. Misal selepas pulang bekerja, kedua orang tua mereka tuh nyempetin untuk berdinamika dengan saya, kayak tanya sekolahnya hari ini kenapa, hari ini tuh ada apa. Jadi saya tuh merasa iri Pak sama orang tua teman-teman saya. Mas Lengki juga merasa iri ya di situ ya. Ya, Mas Lengki tidak perlu iri karena Mas Lengki punya orang tua yang bisa menyayangi Mas Lengki, memberi kasih sayang ke Mas Lengki dengan cara yang berbeda. Orang tua Mas Lengki mungkin, orang tua teman-teman Mas Lengki mungkin memberi perhatian dengan berbeda. Nah, sama seperti orang tua Mas Lengki yang mungkin cara kasih sayangnya juga berbeda, yang dimana mereka mencari uang dan tersita banyak waktunya untuk Mas Lengki, untuk tersita banyak waktunya mereka lalu untuk membiayai Mas Lengki, begitu ya. Oke, dari perasaan Mas Lengki, rasa kecewa itu seharusnya dipudarkan ya Mas Lengki, karena orang tua juga punya waktu banyak yang mereka sisihkan, punya waktu yang terlalu banyak yang mereka korbankan untuk bekerja, dan orang tua Mas Lengki juga mungkin tidak menginginkan hal itu. Kebanyakan orang tua pasti ingin berdinamika bersama anaknya, begitu. Nah, teman-teman Mas Lengki menjadi ini pendukung ya, kata Mas Lengki tadi ya. Betul Pak. Nah, hal itu bisa dipertahankan Mas Lengki ketika Mas Lengki sedang terpuruk ataupun Mas Lengki sedang sedih, itu bisa digunakan. Namun perlu Mas Lengki tahu, mereka juga punya kehidupan lain yang mana mereka mungkin membutuhkan Mas Lengki, yang dimana mungkin jika Mas Lengki bisa meluangkan waktu untuk mereka juga, untuk membantu perasaan dan pikiran mereka yang cukup membelok, itu Mas Lengki bisa bantu mereka. Oke, apakah Mas Lengki bisa memahami? Bisa Pak, saya bisa memahami perkataan tersebut dan mungkin saya kedepannya bisa berpikir lebih jernih lagi tentang kedua orang tua saya Pak. Oke, terima kasih ya Mas Lengki untuk pemikiran ini. Kamu sudah cukup berubah ya, dari yang tadi kamu berpikiran orang tua itu tidak sayang, tapi di satu sisi tadi Mas Lengki sempat menyebutkan orang tua itu bekerja untuk membiayai Mas Lengki dan keluarga, yang dimana saya juga senang Mas Lengki sudah memiliki pemikiran yang baru, yang nantinya harapannya kamu bisa mempertahankan pikiran barumu itu ya Mas Lengki. Iya Pak. Oke, Mas Lengki, setelah ini ada target gak untuk kedepannya? Kira-kira setelah mempunyai pikiran baru ini, Mas Lengki punya target tersendiri nggak? Mungkin membuat jadwal dengan kedua orang tua saya sih Pak. Kayak mungkin semisal kayak ada libur nasional, kan ada libur bersama itu Pak. Mungkin daripada memanfaatkan waktu untuk bermain di luar atau tidur-tiduran di rumah, mungkin lebih ke arah ke merencanakan ini sih Pak, liburan misal yang deket-deket aja, mungkin kayak nge-mall sama orang tua, ataupun kalau di rumah ya nonton atau masak-masak bareng sama orang tua. Oke, apakah Mas Lengki berani untuk mengajak orang tuanya berdinamika bareng lagi, untuk berlibur bareng atau memasak bareng tadi seperti yang Mas Lengki katakan? Berani sih Pak. Berani. Apakah Lengki bisa menepati omongan tersebut atau masih keberatan? Jika keberatan tidak apa-apa. Sebenarnya saya berani menepati Pak, tapi mungkin saat mengutarakan hal tersebut saya mungkin merasa canggung. Oke.
Mas Lengki perlu tahu sikap asertif, di mana sikap asertif itu sangat membantu Mas Lengki nantinya. Nanti jika Mas Lengki ingin asertif ke orang tua Mas Lengki, mungkin Mas Lengki bisa mencari waktu yang tepat, waktu yang slow, yang dimana mungkin Mas Lengki bisa berbicara sama mama dulu, nanti mama bisa menyampaikan ke papa begitu ya, untuk berjanjian ketika libur ya, gitu. Ya. Oke, jika bisa disimpulkan, konseling kita pada hari ini, Mas Lengki tadi sempat memiliki pikiran, perasaan yang negatif, kemudian Mas Lengki menindih pikiran negatif itu dengan pikiran baru yang positif, yang telah diperbarui dengan baik, begitu ya Mas Lengki. Oke. Mungkin konseling kita cukupkan di sini ya Mas Lengki. Apapun keadaannya, apapun yang Mas Lengki butuhkan, lakukan dengan kemauan hati ya Mas Lengki ya. Kalau bisa tadi seperti yang saya bilang, bersikap asertif. Namun jika masih berlanjut masalah ini, Mas Lengki bisa menyesuaikan jadwal bersama saya lagi ya, untuk melanjutkan permasalahan ini lebih lanjut begitu. Oke, terima kasih ya Mas Lengki untuk waktunya dan mau bercerita dengan Bapak. Semoga apa yang terjadi dalam kehidupanmu akan lebih baik, akan lebih positif begitu ya Mas Lengki. Ya Pak, saya juga berterima kasih ya Pak dengan mengobrol berdua dengan Bapak di ruangan ini. Saya banyak ini sih Pak, pikiran-pikiran baru saya lebih positif tuh ada tentang kedua orang tua saya. Oke, terima kasih ya Lengki sudah mau merombak pikiran, berani mengubah mindset, membaca insight baru begitu ya. Oke, terima kasih Mas Lengki. Mungkin sudah kita akhiri dulu ya. Oke, terima kasih ya Mas Pak. Lengki. Ya, mari.